Ini teman-teman, seperti yang kalian lihat, ini kompornya sudah saya bongkar seperti ini, dan ini bagian nampak dalamnya ya untuk kompor Rinnai elektrik yang menggunakan baterai. Jadi itu memang harganya juga ya lumayan ya, sekitar 2 jutaan lebih. Dan ini kendalanya pemantiknya mati ya, tidak menyala elektriknya, sehingga kompornya ibunya bilang dipancing-pancing korek ya. Dan ini sangat merisaukan dan membahayakan. Nah, untuk itu kita akan perbaiki, tapi ini kompornya memang belum lama digunakan. Saya perhatikan dari komponen di dalamnya tidak ada yang putus ya, sudah saya periksa. Nah, cuman saya curiga untuk baterainya juga memang tidak ada masalah, karena ini baterai baru juga kemarin ibunya bilang ya. Tapi saya kira sepertinya kecurigaan saya ini di bagian soketnya, dan ini betul sekali ya, bautnya sudah ada yang keluar. Ini hanya longgar saja sehingga baterai tidak bisa mengalirkan strom ya menuju ke modul, makanya pemantiknya pasti mati, itu dijamin ya, meskipun baterainya baru, karena rangkaiannya ini tidak terisi strom atau tidak masuk strom ya. Nah, kita coba saja. Baterainya sudah kita bongkar, tadi sudah kita uak-uak juga di bagian pairnya, sudah ditarik-tarik. Nah, kita tes, kasih hidup. Nah, sudah ada ya bunyi ketek ketek ketek. Nah, itu seperti itu, artinya ini sudah bisa hidup ya. Kita tes buat meyakinkan para pemirsa ya, teman-teman di rumah. Ini kita putar ya. Nah, kita pasang burnernya. Oke, sudah bisa hidup kan. Nah, sekarang sudah aman, tidak perlu dipancing korek lagi. Dan ini hal yang sepele yang biasanya memang membuat kita bingung ya. Kadang memperbaikinya tuh bingung, dikira kebanyakan orang menganggapnya modulnya yang sudah rusak atau. Nah, sebelum itu juga memang selain itu kompornya juga memang kondisinya sudah sering mati-mati ya, diakibatkan dari regulator yang sudah pecah membran. Ini regulatornya akan kita ganti, dan kebetulan ini ibunya punya ya. Tadi yang saya coba untuk ngetes itu regulator yang saya bawa, dan memang akhirnya kalau ibunya masih punya cadangan seperti ini berarti saya tidak bisa selling teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa ya, masih bisa kita dapat ongkos servisnya. Oke. Nah, kita akan coba nyalakan apakah regulatornya ini berfungsi dengan baik. Ya, ternyata regulator cadangannya boleh berfungsi dengan baik, dan ini bisa digunakan. Dan sekali lagi tidak sealing, tapi nggak masalah. Dan ini masalah yang kedua ya, di bagian tungkunya ini seret. Nah, tapi sebelum itu kita ini pastikan dulu ya, baterainya agar tidak goyang-goyang. Kita akan patenkan dulu obeng kita masih kuat, karena biasanya sering kejadian habis diperbaiki mati ulang ya, karena ini longgar kembali. Jadi mesti kita patenkan dulu teman-temannya, agar tidak ada komplain atau tidak ada ya, apalagi tidak dipanggil lagi, karena ini memang rumahnya juga agak jauh ya dari rumah saya. Jadi ya perlu bahan bakar bensin segala macam. Nah, ini kita kikis dulu ya, ini kita tipiskan dulu agar nanti tungkunya ketika dipasang itu mudah ya, tidak seret, dan untuk melepaskannya juga tidak susah. Karena ini kemarinnya saya tuh lama banget tuh mau ngelepasin tungkunya ini karena seret sekali. Jadi ini nanti gampang, mudah dibersihkan. Ini saya pasang kembali tungkunya, saya tes seperti ini, dan sudah sepertinya sudah sip ya, sudah celep masuk nah ya, sudah pas ya. Dan ini sudah jangan juga terlalu kalian tipis sekali kalau longgar, karena nanti bisa jadi kebocoran gasnya ya, jadi apinya bisa melebar kemana-mana. Jadi terus disesuaikan. Kalau sudah dirasa agak enak dan bisa gampang dibuka ya sudah, kalian tidak mesti lanjutkan. Oke, jadi itu saja hari ini, dan akan kita pasang kembali tutup kacanya ya. Ini dia lapisannya menggunakan fiberglass, jadi mudah dibersihkan ya. Harganya juga lumayan ya, sekitar 2 juta lebih. Kalau kompor yang seperti ini, memang ini modelnya tuh keren banget. Nah, ini pemantiknya, dan ini juga dia ada elemen pemanasnya. Jadi ketika kalian hidupkan ini harus ditahan dulu ya, agar bisa standby. Oke, kita pasangkan dulu perangkat pernak-perniknya, aksesorisnya, segala macamnya, dan ini ada karetnya penutupnya. Nah, ini dia perbedaannya. Biasanya kalau dengan merek-merek Sanken atau yang lainnya itu dia menggunakannya cuman satu kap tutup ya, ini dia cupnya ada dua, dan dilapisi dari silikon juga sama ya. Cuman hanya dia perbedaannya bagian covernya itu ada dua ya, jadi untuk menutup ini supaya minyak tidak masuk ke dalam ya.
Jadi ada penahan lapisan di bagian luar dari kompor itu teman-teman. Tuh ada yang bagian kecilnya. Nanti ini saya pasang dulu karetnya ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ini cover yang saya maksud tadi ya, jadi ada dua tuh. Ini ada covernya ini untuk menghindari makanya minyak dia supaya tidak tembus ke dalam bagian rangkaian blok mesin ya, jadi itu lebih aman. Jadi covernya ada dua, ada baru ditutup lagi di bagian atas. Ya ini kalau untuk sesi worth it ya, kalau buat kalian yang memang budgetnya lumayan, yang memiliki banyak kelebihan keuangan, banyak rezeki, dan mungkin kalian termasuk tergolong orang-orang kaya ya, boleh menggunakan kompor tanam seperti ini Rinnai Electric. Dan ini apinya tuh besar juga ya dan keren. Oke, recommended lah. Kencang. Oh iya, sudah jebol itu kalau begitu Ibu. DP apa itu? DP membran dia, membran di dalam itu. Jangan dipakai dia, so bahaya itu kalau sebegitu. Yang regulator itu? Iya, sepecah dia. Makanya dia langsung bakancing. Masih untung bakancing. Biasa ada yang keluar satu kali langsung push. Iya. Langsung besar begitu dia. Itu sering sekarang regulator itu begitu, regulator sekarang kalau sudah kalah membrannya. Kayak yang di Lawangan itu kebakar, kayak yang di Lawangan itu kebakar tangan. Kita dikasih menyala no DP. Iya. Biasa mujurnya, maksudnya kalau tidak menyala begitu bagus. Ada yang langsung satu kali menyala jadi langsung besar. Iya. Itu dia. Pokoknya cirinya kalau sudah bunyinya lain, ya kan kalau normal pelan begitu saja dia, tidak tidak begitu dia. Dia ini homo. Berarti regulator ya? Iya, regulator sudah pecah itu. Karena dia fungsi membran itu mengatur ini supaya gas yang keluar itu tidak kencang sekali. Itu sama dia Ibu kalau keluar begitu sama kayak kita tusuk langsung dari pentil. Begitu kekuatannya itu. Iya, bunyi begitu. Begitu dia. Pokoknya kencang itu kalau sudah itu. Oh, bacalannya sudah ini jago dia. Lancar. Cuma bicara yang masih lancar. Masih ini ya. Yang mau pindah saya ini. Di mana Bapak kebun Ibu? Di Ratu Ombu. Oh, tuh. Naik ke atas lagi berarti. Naik ke atas. Tapi so bagus jalan ke sana? Sudah, semua naik bagus. Berapa persen? Kalau lalu saya sering-sering naik itu, Iya. masih yang takut saya kalau. masih rusak. Iya, yang paling ngeri itu yang sudah mau naik ke atas itu. Sudah mau masuk ke Ratu Ombu nih. Ada orang ambil kemudian jual ulang itu. Jahat. Jadi doi. Jual ulang juga dia tetap akan ketahuan itu karena di tes kan. Tapi kalau yang di tolong itu mah belakangnya, gonceng sama papa, gonceng baik-baik. Stop sampai situ, tidak boleh masuk. Belum kita kasih tinggal, kita kasih kencangkan dulu bagian regulatornya agar lebih aman. Dan ini regulatornya yang tadi yang bermasalah ya di awal itu yang pecah membran, dan ini saya kasihkan ke ibunya. Oke, saya taruh di meja dan sekarang ibunya ngetes.
syukurlah mudah-mudahan ya.